Media Korea Selatan soroti kiprah Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Shin Tae-yong janjikan kemenangan di dua laga sisa kualifikasi Piala Dunia. Media Malaysia tak akui kehebatan timnas Indonesia jika belum mampu menahan imbang timnas Korea Selatan. Pelatih timnas Belanda beri tanggapan soal pemain Belanda yang pilih bela timnas Indonesia. Media Korea Selatan soroti kiprah Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Media asal Korea Selatan, Hankoki, ikut menyoroti kemajuan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Shin secara bertahap menyuntikkan warnanya ke dalam tim Indonesia. Pertahanan dua baris yang rapat, jarak antar pemain yang konsisten, transisi yang cepat. Umpan-umpan yang akurat adalah hal-hal yang belum pernah dilihat Indonesia sebelumnya, tulis laporan Hankoki. Sejak saat itu, Indonesia terus melaju dari waktu ke waktu. Mereka terus menekan tim raksasa Asia Tenggara, Vietnam, yang berada di peringkat 102 dalam peringkat FIFA, tanpa henti, lanjut laporan tersebut. Dari babak 16 besar di Piala Asia hingga dua kemenangan beruntun atas Vietnam di putaran kedua Piala Dunia. Shin Tae-yong menulis sebuah mitos baru di timnas Indonesia. Kini, ia hampir mencapai babak final kualifikasi Piala Dunia. Akan sangat menarik untuk melihat sejauh mana ia dapat membawa Indonesia dengan bakatnya yang luar biasa, tulis media tersebut. Shin Tae-yong janjikan kemenangan di dua laga sisa kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menargetkan dapat menyapu bersih dua pertandingan tersisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi timnas Filipina dan timnas Irak di bulan Juni mendatang. Salah satu laga ini akan menjadi krusial karena jika berhasil meraih satu saja kemenangan maka timnas Indonesia dapat melaju ke round 3 kualifikasi Piala Dunia dan sekaligus mengunci satu tempat di ajang Piala Asia 2027. Namun pelatih asal Korea Selatan ini tidak hanya menargetkan satu kemenangan saja, dirinya mengaku menargetkan dua kemenangan. Saya bakal berusaha semaksimal mungkin agar bisa memenangkan dua laga sisa dan memberikan kebahagiaan kepada penggemar sepak bola Indonesia dengan cara mengalahkan Irak dan Filipina. Media Malaysia tak akui kehebatan timnas Indonesia jika belum mampu menahan imbang timnas Korea Selatan. Media Malaysia, @OneFootball, tak terima ranking FIFA timnas Malaysia disalip timnas Indonesia. Mereka pun menantang timnas Indonesia. Dalam tantangannya ini, jika timnas Indonesia memang hebat, coba gelar laga uji coba kontra timnas Korea Selatan. Jika timnas Indonesia sanggup imbang atau bahkan menang atas Korea Selatan, @OneFootball akan mengakui kehebatan timnas Indonesia. Namun, jika sebaliknya timnas Indonesia tumbang di tangan Korea Selatan, @OneFootball takkan mengakui kehebatan skuad Garuda. Hal itu karena timnas Malaysia sempat menahan Korea Selatan 3-3 di fase grup Piala Asia 2023. Pelatih timnas Belanda beri tanggapan soal pemain Belanda yang pilih bela timnas Indonesia. PSSI di era kepemimpinan Erick Thohir gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan dengan kualitas Grade A. Tak sama seperti kepemimpinan ketua PSSI sebelumnya, Erick Thohir lebih selektif memilih pemain yang akan dijadikan WNI. Erick Thohir hanya akan mengambil pemain tersebut untuk dinaturalisasi jika pemain tersebut memiliki garis keturunan Indonesia dan tentunya mempunyai kualitas yang baik. Saat ini kebanyakan pemain keturunan Indonesia yang dinaturalisasi berasal dari Belanda. Hal ini pun menuai tanggapan dari pelatih timnas Belanda saat ini. Ronald Koeman menanggapi banyaknya pemain Belanda yang memilih berseragam merah putih, menurut mantan pelatih Barcelona ini. Akan lebih banyak lagi yang akan bergabung dengan timnas Indonesia jika mereka lolos ke Piala Dunia. Saya rasa kepindahan kewarganegaraan banyak pemain ini sangat disayangkan, karena pasti akan lebih banyak lagi yang akan menyusul jika Indonesia lolos ke Piala Dunia, ucap sang pelatih.